Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, di cuplikan video berikut ada hal yang sangat besar dan sangat unik, pastinya membuat saudara terheran-heran. Dan saudara dalam Tuhan, tonton videonya sampai selesai karena videonya sangat pendek sekali. Berikut video. Inikah penyebab tragedi 7 Oktober 2023 di Israel? Saudara, siapa sangka Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot ini dirayakan oleh rombongan Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, delegasi resmi Israel terdiri dari 14 orang diterima oleh Arab Saudi. Sebelumnya ada Menteri Turisme Haim Katz yang berkunjung ke Arab Saudi akhir September silam menghadiri konferensi PBB. Selain bebas beribadah menurut cara Yahudi di Arab Saudi, delegasi juga sempat diajak ke pameran buku internasional di Riyadh untuk melihat gulungan Taurat dari abad ke-16 Masehi. Gulungan Taurat itu milik Perpustakaan Nasional Arab Saudi atau Universitas di Arab Saudi yang menarik minat publik Arab Saudi. Menurut Shlomo Karhi, bagian dari gulungan Taurat yang dipajang ternyata menunjukkan tentang Hari Raya Sukkot, entah kebetulan atau disengaja oleh panitia karena bertepatan dengan Hari Raya Sukkot. Lantas, apa tujuan sesungguhnya delegasi Israel ke Arab Saudi? Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi menghadiri konferensi POS sedunia. Hal ini sejalan dengan gagasan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membangun Timur Tengah yang baru yang terkoneksi dari India ke Eropa melalui Arab Saudi dan Israel. Madam Chair, Ministers, esteemed delegates, today, as I stand before you, I am reminded of the great leaders of our past who envisioned a world united in purpose and bound by shared values. I extend my deepest gratitude to the UPU and its Director General, Mr. Matoki, for their important role in promoting international cooperation and advanced services. In the last few months, we approved the use of a government company as an installer of fiber optics from Asia and Arab countries across Israel to Europe. This is the same route that Abraham, our common ancestor, walked thousands of years ago. Behold, this slender strand of optical fiber. It may appear delicate, but it embodies the promise of a connected future. Envision, if you will, a vast digital highway, a conduit for huge amount of data connecting Asia and Arab countries to Europe, passing through Israel. This isn't just about data exchange. It is about a bridge between the East and West, a connection between diverse worlds. Through this, we are not only connecting countries, but also hearts and minds. In this spirit of unity, this month, President Joe Biden, Prime Minister Modi, and the consortium of European and Arab leaders unveiled an ambitious blueprint for an economic corridor. As demonstrated by the Abraham Accords, when nations converge on mutual goals, the outcomes can be monumentally transformative. We greatly appreciate the tireless efforts of the leaders of Saudi Arabia and our Prime Minister Benjamin Netanyahu for nurturing the blossoming ties between our nations. To you and to our regional partners and friends worldwide, it is a call to action. Together, let's shape tomorrow, building a world richer in connections, understanding, and mutual prosperity.
Finally, I would like to thank the government and people of the Kingdom of Saudi Arabia for their outstanding organization and warm hospitality during our holiday. Our common respect for God and tradition can serve as a bedrock of harmony between our peoples. I must confess that my accent in Arabic is better than my accent in English. So now, in the melodious cadence of my mother tongue, Tunisian, ربي يعيشكم ويحديكم، الله يبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية والهناء والسلام بينا وبينكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمات الله وبركاته. شكرا. Thank you. Thank you so much. Shukran. Jadi secara resmi, Arab Saudi menerima delegasi Israel, bahkan rombongan Israel diajak melihat situs bersejarah, yakni tempat asal mula kerajaan Arab Saudi di Adaraya, dan pergi ke pasar lokal, serta melihat keindahan Riyadh. Semoga hubungan damai segera terwujud antara Arab Saudi dan Israel. Saudara, kedekatan Israel dan Arab Saudi inilah yang menimbulkan iri hati Iran, sehingga kaki tangan Iran di Gaza, yakni teroris Hamas, dikerahkan untuk menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang disampaikan di dalam video tadi. Ya, dijelaskan tentang hubungan Israel dengan Arab Saudi. Dan dijelaskan bahwa hubungan mereka saat ini sangat baik, dan harapan kita kiranya hubungan antara kedua negara ini semakin terjalin dengan baik dan kerjasama mereka pun terus berlanjut. Dan saudaraku dalam Tuhan, semoga video tadi memberikan kita pemahaman baru, membuka wawasan kita akan sejarah atau dunia Arab dan juga Israel, hubungan mereka, dan kiranya menambah ilmu kita, saudara dalam Tuhan. Saya juga tidak lupa mengingatkan kita untuk terus mendoakan Israel dan Palestina saat ini, supaya persoalan yang ada di antara mereka secepatnya bisa selesai, dan harapan kita ya permasalahan yang terjadi saat ini ya secepatnya bisa damai, dan kita rindu bangsa Israel dan juga Palestina dalam keadaan sukacita. Itu harapan kita, dan semoga juga oleh kuasa Tuhan ya memakai para pemerintah dunia ini untuk mendamaikan kedua negara ini. Saudara dalam Tuhan, ya kalau kita melihat ya banyak korban jiwa, banyak yang berkeluh kesah, banyak yang berduka cita di antara mereka. Jadi kita merindukan supaya hal ini tidak terulang kembali, dan kita doakan buat mereka yang berduka cita, yang kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, supaya mendapatkan penguatan dan penghiburan daripada Tuhan, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Itu harapan kita, dan kita doakan pemulihan bagi bangsa Israel dan juga bangsa Palestina, khususnya di jalur Gaza saat ini, supaya Tuhan menyatakan mujizat dan kuasanya. Dan kita percaya ya Tuhan bisa membalikkan keadaan. Jikalau saat ini mereka sedang berduka, kita percaya di waktunya Tuhan bisa memberikan mereka penghiburan dan sukacita surgawi. Saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita ya, apapun yang saudara alami hari-hari ini ya, persoalan, pergumulan, atau saudara dalam keadaan bersukacita, saudara dalam keadaan bahagia, saudara jangan lupa akan Tuhan. Tetap percayakan diri saudara kepada Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa ada buat saudara. Tuhan senantiasa ada menolong saudara, dan ketika saudara bersukacita, ingatlah bahwa itu adalah berkat Tuhan buat saudara. Jadi kita tidak boleh lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan berbagai persoalan, berbagai masalah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada buat saya dan saudara.
hal yang terpenting adalah bagaimana kita pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan yakin akan pertolongan Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.